Hidup hemat tanpa menyiksa diri, bukan soal menahan, tapi menemukan yang cukup. Aku mulai sadar, ternyata bukan uang yang membuatku cemas tiap malam. Tapi gaya hidup yang kubangun demi terlihat cukup. Pernah nggak sih kamu merasa begini? Penghasilan tiap bulan nggak kecil, tapi rasanya selalu cukup-cukup aja. Giliran akhir bulan, mulai deh buka aplikasi pinjaman online, tarik napas panjang, dan bilang ke diri sendiri, besok aku bakal lebih hemat. Tapi esoknya, latte 45.000 itu terasa perlu. Ongkir 20.000 demi makanan favorit juga kayaknya nggak apa-apa. Dan siklus itu berulang. Terus, salahnya di mana? Sebuah catatan dari jam 2 pagi. Aku nulis ini di jam 2 pagi. Baru aja pulang dari minimarket dekat rumah. Cuma beli sabun cuci muka, tapi pulangnya bawa cemilan, soft drink, dan voucher top-up game yang bahkan nggak kuinget mau dipakai buat apa. Di kasir, aku senyum-senyum sendiri. Buat self-reward, bisikku ke dalam hati. Padahal aku bahkan belum menyelesaikan to-do list hari ini. Sampai akhirnya aku sadar, hidupku bukan boros. Tapi nggak sadar. Aku pikir hemat itu harus pelit, harus nyiksa diri, harus selalu nolak ajakan nongkrong, dan harus hidup super minimalis kayak biarawan. Padahal ternyata, hemat itu bukan tentang berapa banyak yang kita tahan. Tapi berapa banyak yang kita sadari. Pelajaran yang mengubah cara pandangku soal uang. 1. Bukan gaji yang kurang, tapi keputusan yang terburu-buru. Satu hal yang aku pelajari, gaji cukup itu relatif. Dulu, aku merasa gaji UMR itu kecil. Tapi waktu penghasilanku naik 2x lipat pun, rasanya tetap sama, pas-pasan. Ternyata masalahnya bukan di angka, tapi di keputusan-keputusan kecil yang kuanggap sepele. Ngopi tiap hari? Cuma 20.000. Tapi kalau tiap hari selama sebulan, itu udah 600.000. Dan biasanya, uang habis bukan karena satu pengeluaran besar, tapi dari banyak keputusan kecil yang nggak dipikirin. 2. Hemat yang sehat itu ada nafasnya. Aku pernah nyoba challenge, hidup dengan 50.000 seminggu. Hasilnya, aku cranky, nggak fokus kerja, dan akhirnya balas dendam beli makanan mahal di akhir pekan. Akhirnya aku sadar, hemat bukan soal seberapa irit, tapi seberapa sadar kamu mengatur uangmu supaya kamu tetap hidup berdaya. Karena hemat yang menyiksa diri, hanya akan melahirkan pelampiasan. 3. Financial boundaries. Boleh nongkrong, asal punya batas. Aku mulai bikin aturan kecil. Nongkrong maksimal 2x seminggu. Pesan menu yang memang pengin, bukan demi kelihatan, ikut gaya. Beli barang bukan karena diskon, tapi karena memang butuh. Hasilnya, aku tetap bisa punya life balance. Dan yang paling penting, aku berhenti merasa bersalah setiap kali mengeluarkan uang. Hemat itu bukan menolak kebahagiaan, tapi menyusun ulang prioritas. Kita tumbuh di dunia yang ngajarin kalau kesuksesan itu artinya lebih besar, lebih mahal, lebih mewah. Tapi di antara semua, lebih, itu, kita lupa satu kata penting, cukup. Hidup hemat tanpa menyiksa diri adalah seni menemukan cukup. Cukup untuk bikin kita tenang, cukup untuk hidup tanpa utang, dan cukup untuk tetap bisa menikmati hidup yang manusiawi. Kalau kamu sendiri, kapan terakhir kali merasa hidupmu cukup? Atau justru kamu sedang berjuang menemukan arti cukup versi dirimu? Yuk share cerita kamu di kolom komentar. Siapa tahu pengalamanmu bisa bantu orang lain yang lagi berproses. Karena kita semua di sini sama-sama belajar hidup dengan lebih sadar.